Hermeneutik sosial, konsep-konsep teologis, bagian keempat, Yesus dan Kerajaan Allah, lanjutan. Berita Yesus. Kawan-kawan, dalam konteks inilah Yesus dari Nazaret mewartakan kabar baik, yakni Injil tentang kerajaan Allah. Ia mewartakan Allah yang mulai beraja, bertindak, membebaskan umatnya, menegakkan keadilan bagi kaum miskin dan tak berdaya, dan menghadirkan shalom. Pewartaan itu disampaikannya dengan perkataan dan perbuatan. Dengan perkataan, Yesus mengajar massa rakyat tentang nilai-nilai kerajaan Allah, serta mengkritik struktur-struktur yang menindas. Misalnya, hari Sabat diadakan untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Markus 2 ayat 27. Dengan perbuatan, Yesus memperagakan nilai-nilai kerajaan Allah serta perlawanan terhadap struktur-struktur yang menindas. Perbuatannya berupa mukjizat, makan bersama, dan menyucikan bait suci atau kenisah. Dengan bermukjizat, terutama Yesus melawan struktur-struktur yang menindas, yang memanifestasikan diri dalam sakit, penyakit, dan kerasukan setan, yang dianggap sebagai tanda terbuangnya seseorang dari hadapan Allah. Dan dengan demikian, Yesus membebaskan atau menyelamatkan orang yang tertindas, sekaligus meneguhkan kemanusiaannya. Dalam kata-kata John Sobrino, teolog pembebasan dari Amerika Latin, mukjizat-mukjizat Yesus dan tanda-tandanya secara umum terjadi tidak sekedar dalam bentuk pemuasan kebutuhan-kebutuhan seperti yang terjadi dalam konteks yang netral. Yesus memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari orang-orang yang tertangkap dalam situasi penindasan, dalam suatu situasi anti pemerintahan Allah. Dan karena itu, mukjizat-mukjizat Yesus bukan tanda-tanda keselamatan semata, tapi juga pembebasan. Mukjizat-mukjizat Yesus bukan hanya keselamatan dari kebutuhan-kebutuhan yang konkret. Mukjizat-mukjizat Yesus adalah pembebasan-pembebasan yang konkret dari penindasan-penindasan. Kawan-kawan, dengan makan bersama dan bergaul dengan orang-orang yang miskin, tertindas, dan terpinggirkan, Yesus menyatakan penerimaan Allah atas mereka dengan menyucikan kenisah atau bait suci. Ia menantang secara terbuka di Unholy Trinity atau Trinitas yang tidak kudus, yakni kenisah atau bait suci, Mamon, dan Kaisar. Tak heran bila menurut Injil Yohanes, Imam Besar Kayafas menganjurkan agar Yesus dilenyapkan. Yohanes 11 ayat 49 sampai 50. Dalam pada itu, nampaknya, kawan-kawan, Yesus mencita-citakan masyarakat baru, komunitas kerajaan Allah, yang di dalamnya manusia hidup dalam persaudaraan yang saling mengasihi dan melayani. Raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka, dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Begitu sabdanya dalam Lukas 22 ayat 25 dan 26. Komunitas ini
terbentuk dari orang-orang yang tertindas, terhisap dan terpinggirkan, yang menyambut Injil Kerajaan Allah. Meski secara ekonomi dan politik mereka bukan orang berkuasa, dan secara religius mereka marginal, mereka hanya kawanan kecil, mereka diminta untuk tidak takut, karena Bapa mereka, yakni Allah, telah berkenan memberikan kerajaannya kepada mereka. Lukas 12 ayat 32. Memang Injil Kerajaan Allah pertama dan terutama ditujukan kepada kaum miskin dan tak berdaya, yakni mereka yang tertindas, terhisap, dan terpinggirkan karena struktur-struktur yang tidak adil. Bukan karena kaum miskin dan tak berdaya lebih baik daripada kaum kaya dan kuasa, tapi karena mereka tertindas, terhisap, dan terpinggirkan. Dalam bela rasanya yang bersendikan kasih dan keadilan, Allah senantiasa berpihak kepada yang tertindas, terhisap, dan terpinggirkan, yang ingin memerdekakan mereka, yang ingin menegakkan keadilan bagi mereka, yang menghendaki shalom atas mereka. Kerajaan Allah diperuntukkan bagi mereka. Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Lukas 6 ayat 20. Dalam pada itu, kawan-kawan, Yesus yakin bahwa Allah tidak menutup pintu kerajaan Allah bagi kaum kaya dan kuasa. Pintu kerajaan Allah juga dibukakannya bagi orang kaya dan kuasa yang bersedia bertobat, yakni menghentikan penghisapan dan mengganti kerugian pihak yang dirugikan, serta menggunakan kekayaan mereka untuk melayani orang-orang miskin dan tak berdaya. Dalam kata-kata J.B. Pondowiratmo, orang kaya tidak dikecualikan dari rencana penyelamatan Allah. Keselamatan terwujud bagi mereka apabila mereka ikut menjembatani jurang yang memisahkan mereka dengan orang-orang miskin, agar dengan demikian persaudaraan semua orang dibangun. Dalam hal ini, kawan-kawan, orang muda yang kaya menolak sehingga dia tidak masuk ke dalam kerajaan Allah. Markus 10 ayat 20 sampai 23. Lukas 18 ayat 21 sampai 25. Sementara Zakius pemungut cukai itu bertobat dan diselamatkan. Lukas 19 ayat 8 sampai 10. Dalam dua contoh itu, benarlah perkataan Yesus. Di satu sisi, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Lukas 18 ayat 24. Di sisi lain, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Lukas 18 ayat 27. Sangat sukar, tapi bukan tidak mungkin. Demikianlah kawan-kawan, dalam pelayanan Yesus, kerajaan Allah sedang mengintervensi dunia. Pembebasan, penyelamatan, perlawanan terhadap struktur-struktur yang menindas, menghisap dan meminggirkan, serta pembentukan masyarakat baru sedang dimulai. Pada gilirannya, kawan-kawan, pewartaan Yesus tentang kerajaan Allah memperhadapkan dirinya pada penderitaan dan kematian. Struktur-struktur yang menindas, menghisap dan meminggirkan terancam dengan intervensi kerajaan Allah. Pihak-pihak yang selama ini diuntungkan dan berperan sebagai penjaga struktur-struktur tersebut berusaha menyingkirkan Yesus. Orang-orang Farisi bersekongkol dengan musuh tradisional mereka, yakni orang-orang Herodian. Markus 3 ayat 6. Herodes juga mengincar nyawa Yesus. Lukas 13 ayat 31. Para ahli Taurat dari Yerusalem menguntit Yesus. Markus 7 ayat 1. Imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan tua-tua bangsa Yahudi mempersoalkan wewenang Yesus menyucikan bait suci, sumber keuntungan mereka,
Markus 11 ayat 27 dan 28. Merasa tersudut karena Yesus menelanjangi kebobrokan mereka. Para pemuka agama dan pemimpin bangsa Yahudi itu berusaha menangkap Yesus. Tapi karena takut kepada orang banyak, mereka mengurungkan niat mereka. Markus 12 ayat 12. Akhirnya, melalui suatu aksi pengkhianatan, mereka berhasil menangkap Yesus. Bahkan dengan kerjasama dengan penjajah, mereka berhasil membunuh Yesus. Syukurlah kawan-kawan, Allah membangkitkan Yesus pada hari ketiga. Dengan jalan itu, Ia menyatakan bahwa intervensi kerajaan Allah tidak bisa dihentikan oleh siapapun. Pembebasan, penyelamatan kaum miskin dan tak berdaya, perlawanan terhadap struktur-struktur yang menindas, dan pembentukan masyarakat baru akan terus berlangsung. Yesus sudah menyelesaikan tugasnya dengan baik. Dan untuk itu Allah mentahtakan Dia di sebelah kanannya sebagai Raja Mesias. Sekarang oleh Roh-Nya, Yesus Kristus mewartakan kerajaan Allah melalui gereja, komunitas murid-murid-Nya.